Bab 1024. Dilihat dari luar, perang bisnis keluarga Moore dan keluarga Wollens tidak akan mempengaruhi anak-anak. Tapi sekarang sepertinya itu akan memberi pengaruh. Hal yang paling dicemaskan Tracy sedang terjadi secara perlahan-lahan. Papi bisa menyelesaikannya. Tenang saja. Daniel mengelus kepala kecil Carlos. Kamu masih kecil. Jangan mencemaskan begitu banyak hal. Apa papi sungguh tidak apa-apa? Carlos sedikit mencemaskannya. Anak bodoh. Tidak ada yang tidak bisa papi lakukan. Daniel kembali arogan seperti biasa. Berkata sambil memeluk dadanya. Mana mungkin masalah sekecil itu bisa menyulitkan papi. Baguslah. Saat melihat papi begitu percaya diri, Carlos merasa sedikit lega. Kalau begitu, papi harus menjaga diri. Papi tahu. Daniel mencubit pipinya, membalikkan badan dan mengulurkan tangan pada Tracy. Mari, kamu juga peluk. Pergi. Tracy menyorotnya dengan dingin, tapi tanpa sengaja melihat tangan yang diperban dengan erat. Kelihatannya, tadi malam dia benar-benar menggigitnya dengan sangat kuat. Muncul rasa bersalah di dalam hatinya, tapi dia malah menutupinya dengan sikap dingin. Hahaha. Daniel tidak keberatan, malah membelai rambutnya dengan manja, lalu berbalik dan berpamitan dengan anak-anak. Papi pergi. Kalian harus patuh, papi. Sampai ketemu. Anak-anak melambaikan tangan dan berpamitan dengan Daniel. Setelah selesai, datanglah ke sini, aku akan memeriksamu. Tabib Hansen berpesan. Baik, terima kasih, Tabib Hansen. Daniel tersenyum dan mengangguk. Pengawal keluarga Wollens turun dari lantai atas dengan membawa koper. Di luar, Hartono juga sudah menyiapkan mobil. Melihat Paula dari kejauhan melalui jendela mobil. Tatapan Paula dan dia bertemu, tapi malah tidak berani menghampiri dan menyapa. Mami, aku ingin keluar untuk mengantar papi. Begitu selesai bicara, Charles langsung berlari keluar. Carlos juga ikut berlari keluar. Mami, aku juga ingin keluar. Carla panik. Baiklah, Mami temani kalian keluar. Tracy menggendong Carla dan keluar untuk mengantar Daniel. Daniel melambaikan tangan pada anak-anak dan berpamitan, lalu naik ke mobil. Begitu melihat mobil melaju pergi, Carla langsung menangis. Saat mendengar Carla menangis, air mata Charles juga mengalir dengan sangat cepat. Hanya saja dia menutup mulut kecilnya erat-erat, tidak mengeluarkan suara. Mata Carlos memerah, menunduk dan tidak bersuara. Tidak apa-apa, papi hanya pergi ke kantor untuk bekerja, bukan tidak akan kembali lagi. Tracy segera menghibur. Kalau kalian rindu, kalian bisa meneleponnya. Aku ingin melihat papi setiap hari. Carla berkata sambil menangis. Aku ingin kita sekeluarga bersama selamanya. Aku juga. Charles menyeka air mata dan berkata, sama seperti beberapa hari ini. Sungguh bahagia. Carlos tidak mengatakan apa-apa, tapi malah membuat orang lebih cemas. Saat melihat anak-anak, perasaan Tracy sangat rumit. Dia sungguh berharap anak-anak bisa menjalani hidup dengan gembira setiap hari. Tapi, dia tidak berani memberikan janji apapun pada mereka. Hanya bisa memperbaiki suasana hati mereka dengan mengalihkan topik. Tapi dia harus membujuk sangat lama. Barulah anak-anak merasa lebih baik. Kemudian, setiap orang pergi melakukan kesibukan masing-masing. Carla pergi menjalani pengobatan. Carlos dan Charles pergi mengikuti kelas secara daring. Tracy punya banyak urusan kantor yang belum diselesaikan. Berencana kembali ke ruang kerja untuk menanganinya. Saat ini, Naomi membawa beberapa dokumen untuk ditandatangani. Paula juga datang untuk melaporkan pekerjaan. Saat melihat wajahnya berseri-seri, Naomi menggodanya. Beginilah orang yang sedang jatuh cinta. Meski berjarak sejauh belasan meter, tapi tetap bisa merasa gembira seharian hanya dengan melihatnya sekilas. Terus saja menertawaiku. Paula membalas dengan wajah memerah. Rianmu tidak datang. Kamu merasa kehilangan kan? Sembarangan. Aku tidak seperti itu. Naomi langsung menyangkal. Apa kamu kira aku seperti kamu, yang mengutamakan cinta? Kamu memang keras kepala. Paula bercanda. Rian sudah tidak kelihatan selama setengah bulan. Aneh kalau kamu tidak merindukannya. Apa yang perlu dirindukan? Tidak terlihat selama setengah bulan. Tracy tiba-tiba terkejut, mendongak dan bertanya pada Naomi. Apa yang dilakukan Rian? Bab 1025.
Aku juga tidak tahu. Sejak terakhir kali dia dan Presdir mengantarkan ketiga anak ke sini, dia tidak menghubungiku lagi. Naomi berkata dengan datar. Aku mengirimnya pesan 1 kali. Dia bilang sedang sibuk. Jadi aku tidak memedulikannya lagi. Apa kalian bertengkar? Paula bertanya dengan penuh perhatian. Tidak, Naomi merasa sedikit kesal dalam hati. Tapi harga dirinya tidak mengizinkannya untuk terlihat lemah. Berpura-pura berkata dengan sombong. Terserah dia mau menghubungiku atau tidak. Aku juga tidak mengharapkannya. Jangan begitu. Diam. Suara Tracy yang serius menyela ucapan Paula. Segera pergi selidiki keberadaan Ryan. Cepat. Saat melihat sikap Tracy, Naomi dan Paula langsung menjadi serius. Baik. Naomi segera melaksanakannya. Nona Tracy, Anda curiga ada masalah dengan Presdir Daniel? Paula bertanya dengan tidak tenang. Seharusnya tidak ada kan? Kamu awasi Hartono. Lihat dia dan Daniel pergi kemana. Segera laporkan padaku semua posisi mereka. Tracy memerintah. Baik, Paula tidak berani banyak bertanya. Langsung melaksanakannya. Jika menghadapi masalah penting, Naomi dan Paula akan mengikuti perintah Tracy dengan serius. Tidak akan mempengaruhi rencana Tracy karena alasan pribadi. Untuk hal ini, Tracy benar-benar percaya pada mereka. Sebaliknya, yang tidak dia percayai adalah Daniel. Sebelumnya dia tidak menyadarinya. Sungguh mengira Daniel pergi menyelesaikan urusan kantor. Tadi saat Naomi dan Paula mengatakan bahwa sudah lama tidak melihat Ryan, barulah dia menyadari ada yang tidak beres. Ryan adalah tangan kanan Daniel yang sangat dipercaya. Daniel selalu membawanya kemanapun dia pergi. Meski tidak membiarkan Ryan tinggal di sini karena ingin menghindari konflik, tapi tidak perlu langsung menghilang begitu saja kan. Selain itu, dia juga tidak menghubungi Naomi secara pribadi. Pasti ada masalah. Dari awal Tracy bisa melihatnya. Ryan dan Hartono sengaja mendekati Naomi dan Paula. Juga tahu bahwa itu instruksi Daniel. Pria itu bisa memanfaatkan bawahan untuk mendapatkan informasi. Kenapa dia tidak melakukan hal yang sama? Ini disebut menggunakan metode yang sama untuk mencelakai musuh. Sebenarnya sekarang, selain pertarungan bisnis di antara kedua perusahaan, masih ada satu masalah besar yang tidak bisa diselesaikan. Itu adalah Devina. 2 tahun yang lalu, Devina menelpon Linda untuk membunuh dia dan Bibi Juni di Thailand. Tracy harus membalas dendam berdarah itu. Tapi sudah sekian lama, Tracy tidak bisa menangkap Devina meski sudah menggunakan seluruh kekuatan. Devina bisa tiba-tiba muncul untuk membunuh, tapi malah bisa melarikan diri begitu saja. Devina sungguh hebat, atau ada orang yang diam-diam membantunya. Tracy terus mengamati masalah ini. Dulu Daniel melindungi Linda, menyembunyikannya di villa sisi selatan. Tracy sangat emosi. Alasan kenapa Tracy tidak marah padanya, karena Carla tiba-tiba keracunan. Mengobati anak lebih penting. Alasan kedua, Tracy melihat orang-orang Daniel terus menjaga Linda dengan ketat, juga mengumpulkan banyak bukti bahwa Devina memerintahnya untuk melakukan pembunuhan. Karena itu, Tracy berencana untuk menunggu dan melihat apakah Daniel benar-benar mau menggunakan Linda untuk menangkap Devina. Biar bagaimanapun, Linda hanyalah seorang tokoh kecil. Tokoh besar yang sebenarnya adalah Devina Wollens. Tapi sekarang, Tracy memiliki sebuah dugaan baru dalam benaknya. Daniel, atau mungkin saja Tuan Besar, yang menyembunyikan Devina, dan kesibukan Ryan selama beberapa hari ini. Apa sebenarnya sedang menangani masalah ini? Kalau sungguh seperti itu, maka itu benar-benar menghancurkan batasan terakhir dalam hati Tracy. Nona Tracy, Naomi datang melapor dengan tergesa-gesa. Tadi aku menemukan bahwa selama beberapa waktu ini, Ryan terus menyelidiki keberadaan Devina. Aku tidak bisa menemukan di mana dia sekarang. Ponselnya juga tidak aktif. Benar-benar putus komunikasi. Cari terus. Tracy memperingatkan dengan serius. Ini masalah besar. Aku tidak peduli bagaimana hubunganmu dengannya. Kamu harus ingat, akulah tuanmu. Aku mengerti. Nona Tracy tenang saja. Bab 1026. Nona Tracy. Saat ini, Paula juga datang melapor dengan tergesa-gesa. Hartono memang membawa Presdir Daniel ke grup Skywell. Menurut kabar, di sana akan segera diadakan rapat Dewan Komisaris.
Presidir Daniel juga mengeluarkan perintah untuk memberitahu manajemen semua lembur. Harus menginap di kantor bila perlu. Harus menyelesaikan permasalahan. Kedengarannya seperti tidak ada masalah. Naomi melihat Tracy dengan hati-hati. Kalau begitu, terus awasi. Lihat apakah dia benar-benar tinggal di kantor. Tracy memberi instruksi. Bila perlu dapatkan informasi dari Hartono. Mengerti. Ucapan terakhir. Memiliki maksud yang dalam. Mengerti. Paula mengangguk. Pergilah. Tracy memberikan isyarat tangan. Keduanya keluar bersama. Tracy bersandar di kursi kulit putih. Melihat dokumen di tangannya. Sudah tidak punya niat untuk menanganinya. Sekarang hatinya sangat kacau. Selama ini, Daniel melakukannya dengan sangat baik. Dia yang dulunya dingin, tidak berperasaan, dan arogan, sudah bisa memperhatikan dan menjaga orang lain. Juga bisa menegaskan diri dan memaklumi orang lain. Perubahan ini sedikit banyak membuat Tracy tergerak. Ditambah lagi, pria itu mati-matian melindunginya tadi malam. Itu membuat hatinya tersentuh. Meskipun tidak bisa bersama, tapi dia berharap kedua keluarga bisa berdamai. Meski sama seperti dulu yang tidak saling peduli, yang penting tidak bermusuhan, itu sudah cukup. Setidaknya anak-anak tidak akan terjepit di tengah dan merasa serba salah. Tapi, kalau Daniel benar-benar menyembunyikan Devina, maka dia tidak akan diam saja. Demi anak-anak, dia bisa melepaskan dendam terhadap keluarga Wollens yang memaksanya meninggalkan anak-anak, juga tidak bisa menjelaskan luka yang mereka lakukan padanya. Tapi, dia tidak mungkin bisa memaafkan Devina dan Linda atas pelecehan dan luka yang dia alami di Thailand. Lebih tidak bisa melepaskan mereka atas pembunuhan Bibi Juni. Untuk hal ini, tidak ada ruang untuk bernegosiasi, meski langit runtuh. Itu adalah batasan terakhirnya. Dia berharap Daniel tidak melanggar batas terakhirnya. Kalau tidak, dia pasti tidak akan melepaskannya. Mungkin Daniel merasakan sesuatu. Di atas mobil Rolls-Royce Phantom, Daniel bersin 2 kali berturut-turut. Dia menutupi wajah dengan menggunakan sapu tangan. Berkata sambil mengerutkan kening. Pasti Tracy sedang memarahiku di belakang. Tebakan Anda benar, Hartono berkata dengan hati-hati. Paula sedang menyelidiki keberadaanku. Mungkin Nona Tracy sudah curiga. Sekarang dia begitu cerdas. Curiga juga sangat wajar. Daniel berkata dengan datar. Terlebih lagi, dia masih punya 2 mata-mata. Aku bukan mata-mata. Aku berada di pihak Anda. Hartono segera menjelaskan posisinya. Tidak perlu. Pacar lebih penting. Daniel berkata dengan penuh maksud. Kalau dia bertanya padamu, kamu menjawab saja dengan jujur. Aku tidak berani. Hartono menjelaskan dengan tergesa-gesa. Saya tidak memahami apapun tentang masalah Anda. Sungguh, saya bersumpah. Aku menyuruhmu menjawab dengan jujur. Kamu tidak mengerti. Daniel mengerutkan kening dengan tidak senang. Bodoh. Benar-benar. Hartono kebingungan. Tuan Daniel benar-benar datang ke kantor untuk menangani masalah. Kalau dia bertanya, kamu jelaskan saja kondisi perusahaan padanya. Untuk masalah lain, kamu juga tidak tahu. Mengerti? Thomas menjelaskan. Mengerti. Hartono mengangguk dengan bingung. Pengawal membuka pintu mobil dari luar. Daniel turun dari mobil. Berjalan masuk ke dalam lift dengan melangkahkan kakinya yang panjang dan ramping. Langsung naik ke lantai 68. Baru saja masuk ke lift, Ryan menelepon. Tuan Daniel, sudah dipastikan. Presidir Devina memang berada di tempat Tuan Besar. Saat mendengar hal ini, ekspresi Daniel langsung menjadi suram. Marah sampai menggertakkan gigi. Tuan Besar sudah pikun. Tuan Daniel, jangan emosi. Ryan menasihati. Aku masih mengawasi di sini. Sanjaya sedang mengatur pesawat. Mungkin ingin membawa Presidir Devina keluar dari kota Bunaken secara diam-diam. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sekarang mereka tidak berani bertindak. Biar bagaimanapun, pasti akan menunggu sampai langit gelap. Daniel berkata dengan mengerutkan kening. Kamu terus awasi. Tunggu instruksi dariku. Baik, bab 1027. Daniel terus mencari keberadaan Devina. Pada saat yang sama juga mengumpulkan bukti kejahatannya. Sebenarnya, dia ingin menyerahkannya pada hukum. Alasan utama adalah karena memikirkan perasaan kakeknya. Namun juga,
Devina adalah putri kandung kakeknya. Jika sungguh-sungguh dibunuh oleh orang keluarga Moore, kakeknya mungkin tidak akan sanggup menanggung pukulan itu. Sejak saat itu, balas dendam di antara keluarga Moore dan keluarga Wollens akan semakin dalam. Berdasarkan temperamen kakeknya, selama masa-masa hidupnya, dia tidak akan membiarkan keluarga Moore hidup dengan tenang. Nanti jika terus bertarung, hanya akan membuat kedua belah pihak terluka. Jadi, Daniel mencari cara untuk menengahi, yaitu menangkap Devina dan menyerahkannya kepada polisi. Dengan begitu, bisa memberikan pertanggungjawaban kepada Tracy, juga menghentikan balas dendam dua keluarga menjadi semakin dalam. Meskipun pada akhirnya hukum menentukan hukuman mati kepada Devina, itu juga merupakan akibat dari kejahatannya. Kakeknya tidak bisa menyalahkan siapapun. Namun, Daniel sangat tidak menyangka bahwa kakeknya malah menyembunyikan penjahat. Jika masalah ini diketahui oleh Tracy, takutnya akan menyebabkan salah paham yang besar lagi. Sekarang Daniel sangat khawatir dan hanya ingin segera menyelesaikan masalah ini. Namun, bagaimana harus menyelesaikan masalah yang sulit ini? Bukan hanya tidak bisa membuat kakeknya terpukul, tapi juga tidak boleh membuat Devina kabur, serta tidak boleh menyebarkan hingga memberikan pengaruh yang lebih besar. Tuan Daniel, bagaimana jika kita melakukan penyergapan di bandara? Selagi Tuan Besar tidak ada, kita menangkap Devina, lalu menyerahkannya pada polisi. Thomas memberi usul, berhubung Tuan Besar sudah mengambil resiko sebesar ini, dia pasti akan pergi mengantar sendiri ke bandara. Daniel berkata dengan suara kecil, jika tidak melihat Devina naik ke pesawat, dia tidak mungkin pergi. Kalau begitu, kita cari dulu pesawat apa yang mereka gunakan. Tanya Thomas. Jangan melakukan hal yang malah akan membuat lawan waspada. Daniel mengerutkan keningnya. Baik, Thomas tidak berani asal bicara lagi. Kamu keluarlah dulu. Daniel ingin menenangkan pikiran seorang diri. Baik, Thomas menunduk dan pergi. Daniel mengurung diri di ruang kantornya selama 7 jam. Hingga pukul 4 sore. Barulah dia memanggil Thomas masuk. Dia mengeluarkan sebuah USB. Lalu berpesan, sekarang juga cepat serahkan ini pada polisi. Baik, Thomas menerima USB itu dengan sikap yang sangat serius dan segera pergi ke kantor polisi. Kemudian, Daniel menelepon Winnie. Segera suruh tim pengacara datang ke ruanganku. Baik, Winnie segera menyampaikan hal itu. Dia menyadari bahwa ada masalah besar yang terjadi, tetapi dia tidak berani banyak bertanya. Belasan menit kemudian, tim pengacara grup Wollens yang di dalam negeri datang dengan tergesa-gesa. Daniel langsung mengumumkan, dengan atas namaku, aku akan mengusir Devina Wollens dari Dewan Arah Grup Wollens, serta menarik kembali semua saham yang ada di tangannya. Selain itu, aku akan membekukan semua saham yang dimiliki oleh Billy, serta memberhentikan seluruh jabatannya di Grup Wollens, termasuk jabatan tidak resminya. Mengenai bagaimana cara melakukannya dari sudut hukum, kalian pikirkanlah caranya sendiri. Masalah ini harus selesai diurus sebelum pukul 5 sore ini. Lalu umumkan berita ini di akun resmi grup Wollens. Mengerti, sekelompok pengacara itu saling memandang. Benar-benar sangat kebingungan. Berita kejahatan tentang Devina sudah tersebar di internet dan memengaruhi nama baik grup Wollens secara serius. Daniel berbuat seperti ini juga bisa dimengerti. Namun, saham Devina dan Billy diberikan oleh Tuan Besar, tanpa ada persetujuan dari Tuan Besar. Berdasarkan logika, hal ini tidak boleh dilakukan. Aku akan memberikan pertanggungjawaban kepada kakekku. Jika ada masalah, aku yang akan menanggungnya. Kalian lakukanlah perintahku. Daniel memberikan perintah dengan tegas. Kondisi kesehatan kakekku kurang baik, maka segala urusan grup Wollens diputuskan olehku. Baik, para pengacara itu tidak berani banyak bicara dan langsung mengerjakannya. Semua orang tahu bahwa Tuan Besar paling menyayangi Daniel cucunya ini. Beberapa tahun yang lalu, dia sudah menyerahkan hak kendali atas perusahaan kepada Daniel. Ini tidak perlu diragukan lagi. Lagi pula, beberapa tahun ini, grup Wollens terus diurus oleh Daniel. Semua keputusan yang sudah dia buat tidak pernah ditentang oleh Tuan Besar. Jadi, meskipun sekarang melakukan hal yang melanggar aturan, orang-orang tetap akan melaksanakannya. Pada pukul 5 sore,
Grup Wollens secara resmi mengumumkan berita ini. Pada saat yang bersamaan, pihak kepolisian sudah mulai mengeluarkan surat perintah, yaitu untuk menangkap Devina. Bab 1028. Baru saja berita ini diumumkan, sudah langsung menimbulkan kehebohan besar pada setengah bulan terakhir. Karena berita kejahatan Devina tersebar, saham grup Wollens jatuh secara drastis dan menimbulkan pengaruh yang sangat parah. Tetapi Daniel terus tidak melakukan tindakan penanganan apapun. Hari ini begitu kedua berita ini diumumkan, saham grup Wollens langsung menjadi stabil. Pada saat yang sama, orang-orang yang meragukan grup Wollens, serta orang-orang yang curiga terhadap Daniel, juga mulai kembali memiliki pemahaman yang baru terhadap grup Wollens, tanpa takut-takut mengumumkan dan memutus hubungan dengan Devina dan memaksanya keluar secara sepenuhnya. Pada saat yang sama, pihak kepolisian juga secara resmi melakukan penangkapan terhadapnya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan yang dia lakukan tidak ada hubungannya secara keseluruhan dengan grup Wollens dan Daniel. Tentu saja masih ada beberapa orang yang memicu kejadian tersebut, menduga bahwa Daniel menjual bibi kandungnya demi menjaga keselamatannya sendiri. Namun, secara keseluruhan, tindakan ini bertujuan untuk menstabilkan situasi grup Wollens untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, Tracy juga menenangkan. Tracy sudah menyuruh Naomi mengutus sekelompok orang dari negara Emron, kemudian bersiap bergabung dengan grup Wollens. Namun, baru saja mengurus hal itu, Naomi malah datang melapor dengan tergesa-gesa. "Nona Tracy, cepat lihat berita." "Berita apa?" Tracy membuka komputer dan melihat beberapa berita yang sedang heboh saat ini. Semuanya berkaitan dengan grup Wollens. Hanya melihat judulnya saja, sudah membuatnya sangat mengejutkan. Setelah mengeklik berita itu dan membacanya, dia langsung merasa sangat terkejut. "Sepertinya kita salah paham terhadap Presdir Daniel." Naomi menghela napas lega. Dia tidak menyembunyikan Devina. Sebaliknya menyerahkan semua bukti kejahatan wanita gila itu kepada pihak kepolisian, serta mengusir Devina keluar dari grup Wollens. Kenapa tiba-tiba dia berbuat seperti ini? Tracy mengerutkan keningnya. Apa ada alasan lain? Pikiran Naomi lebih sederhana. Presdir Daniel bahkan juga membereskan Billy, menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak berencana meninggalkan jalan keluar bagi Devina. Melihat Tracy sangat cemas, Naomi pun berkata lagi, "Sebenarnya, meskipun bukan demi Anda, dia juga seharusnya menyingkirkan Devina si tumor beracun ini demi grup Wollens. Hari ini saya memeriksa bahwa grup Wollens sudah merugi hingga ratusan triliun hanya dalam setengah bulan ini. Jika hal ini terus berlanjut, takutnya akan menggoncang fondasi perusahaan mereka." "Benar juga." Tracy mengangguk sedikit. Alasan paling utama Kak Lorenzo menggunakan cara ini untuk melawan grup Wollens adalah demi membuat mereka menyerah terhadap Devina, membuat wanita beracun ini merasakan rasanya dikucilkan dan tidak memiliki jalan keluar. "Tuan paling hebat." Membicarakan Lorenzo, Naomi merasa kagum dari lubuk hatinya. "Begini saja dulu, kita lihat situasinya." Tracy berpesan, "Kamu terus awasi Ryan. Jika ada pergerakan apapun, segera lapor padaku." "Baik." Naomi mengangguk. Ruang kerja berubah menjadi tenang. Tracy menoleh dan melihat hujan di luar. Suasana hatinya menjadi sedikit rumit. Tindakan Daniel ini membuatnya sangat terkejut. Dia terus merasa bahwa Daniel memutuskan hal ini secara mendadak. Apa yang membuatnya membulatkan tekad untuk membuat keputusan ini? Dia tetap tidak mengerti meski sudah memikirkannya. Saat sedang berpikir, seorang pengawal mengetuk pintu dan datang melapor. "Nona Tracy, di luar ada gadis bernama Windy yang memohon untuk bertemu dengan Anda. Katanya dia adalah teman Anda." "Windy?" Tracy tertegun, lalu segera berkata, "Cepat persilakan dia masuk." "Baik." Tracy memakai baju luarnya, lalu keluar untuk menyambutnya. Pengawal sedang membawa Windy dan Paul masuk. Melihat interior rumah yang megah, Paul merasa sedikit gugup. Maka dia menarik Windy dan berkata dengan suara kecil, "Kamu yakin ini adalah rumah Nona Tracy? Kenapa ada begitu banyak pengawal dan begitu mewah? Apa kamu salah, Pak Paul? Ini sungguh adalah rumah Kak Tracy. Ini benar rumahnya. Aku pernah datang kemari." Windy menjelaskan. "Tapi, Windy, Paman Paul." Tracy turun dengan langkah cepat. "Kak Tracy." "Tracy."
Saat melihat Tracy, Windy dan Paul sangat bersemangat, terutama Paul. Dalam sekejap matanya memerah. Windy bilang kamu masih hidup, tapi aku tidak berani percaya. Tidak disangka kamu sungguh masih hidup. Aku hidup dengan baik. Tracy melihat mereka sambil tersenyum. Dalam hati merasa sangat tersentuh. Aku terus ingin bertemu dengan kalian. Namun, setiap kali ada masalah mendesak, jadi tidak bisa menemui kalian. Sungguh maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.